Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala aktivitas kita itu dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah sama kita kepada Rasulullah SAW dengan lafaz salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang beragama dengan fadilah kita memperbanyak sholawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan pembahasan secara hari Senin ini tanggal 20 November 2023. Kebetulan di buku nggak ada akad kafalah bil ujrah. Jadi akad kafalah bil ujrah ini yang dinamakan kafalah, yakni yang biasa kalau di perbankan syariah itu biasanya dipergunakan untuk penjaminan. Jadi misalkan seseorang ini kita pembiayaan, itu siapa yang bisa menjamin bahasanya anggota atau nasabah itu lancar. Jadi pengertian dari kafalah sendiri secara bahasa artinya menggabungkan. Ini menurut istilah kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Untuk pelaksanaannya, kafalah ini melibatkan suatu akad atau perjanjian dari satu pihak ke pihak yang lain yang itu disepakati, dan akad ini yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan atau menunaikan hak wajib yang dimilikinya. Pengertian kafalah menurut ulama Maliki dan Syafi'iyah dan Hanabilah yakni mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang dijamin yang berhutang dalam ketetapan atau kewajiban yang dalam hak masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua. Jadi antara pihak yang berhutang piutang itu ada pihak ketiga itu sebagai penjamin. Misalkan Mas Wawan ini mau mengajukan di BMT, sekiranya Mas Wawan ini kurang yakin, BMT kurang yakin dengan karakter maupun kegiatan Mas Wawan. Jadi Mas Wawan ini misalkan ada kenal dekat atau saudara dekat atau kerja di suatu perusahaan, orang dekat tersebut, misalkan Mas Wawan ini dekat dengan Mas Farid, kenal baik, udah sebenarnya Mas Farid ini seperti kakaknya atau saudara. Pihak BMT itu bisa untuk Mas Farid ini sebagai penjamin bahasanya Mas Wawan ini nanti akan lancar. Kita sering seperti itu ya.
Itu namanya yang dinamakan dengan kafalah sebagai penjamin. Ini apa bedanya kafalah dengan rahan? Sama-sama jaminan ya. Kalau kafalah itu penjamin. Jadi seseorang atau bosnya. Maksudnya, misalkan dia bekerja di tokonya Pak Udin, Mas Wawan. Pak Udin itu nanti akan memberikan rekomendasi atau penjamin atau jaminan bahwasanya nanti kalau misalkan Wawan ini bandel nggak bayar, kami akan motong gajinya atau apa sebagai penjamin. Nah, bedanya dengan rahan apa? Barang yang dijaminkan. Dalam hutang piutang atau pembiayaan kita kan ada jaminan. Jaminan dengan penjamin kan beda. Kalau jaminan itu barang, kalau penjamin itu lembaga atau perseorangan. Di sini ujrohnya di mana? Kalau terpenjamin itu biasanya nggak ada ujrohnya ya. Tapi kalau di perbankan, ini yang sering digunakan kalau kafalah ini sesuai dengan fatwa DSN nomor 57 tahun 2007 itu antar lembaga, artinya antara berlakunya importir dan eksportir. Dia udah kelas kakap. Kalau kita kan masih kelas teri ya. Kalau kelas kakap itu udah, misalkan Roni punya suatu usaha, suatu produk, yang ini produk ini akan diekspor ke luar negeri. Nah, eksportir yang di sana itu, Roni ini mau ekspor ini sama siapa kan nggak bisa langsung. Itu namanya ada penjamin, artinya di situ LC atau letter of credit. Jadi lembaga atau bank itu sebagai penjamin bahasanya keberlangsungan pembayarannya. Nanti pihak importer akan membayarkan kepada orang ini melalui perbankan itu kalau di lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu atau perbankan itu dia mendapat ujroh atau fee lah itu. Jadi sebagai penjamin sekaligus mendapatkan fee. Tapi kalau antar pribadi tadi itu Pak Udin nggak mungkin. Untuk saya berapa persen kan misalnya nggak ada seperti itu. Ini juga udah ada fatwanya nomor 57 tahun 2007. Ini resmi akad kafalah ini. Jadi kafalah ini merupakan akad penjamin seseorang kepada pihak kedua, orang yang utang piutang, penjaminnya si pihak ketiganya itu dinamakan kafalah akadnya. Kalau yang penjamin itu namanya kafil. Dari sini mudeng apa? Mudeng. Jadi kafalah ini sebagai penjamin, akad penjaminan. Saya nggak percaya sama Wawan. Siapa orang terdekat Wawan? Roni atau jangan mencari informasi siapa orang terdekatnya, siapa yang bisa bertanggung jawab dengan Wawan ini. Misalkan orang tuanya sebagai penjamin. Kita konsultasikan, mana Pak? Oh, ini mau ada pembiayaan, kira-kira Bapak bisa bertanggung jawab nggak kalau misalkan nanti meleset? Mana ada hubungannya? Ada hubungan atau orang itu sebagai penjamin itu orang yang ini harus orang yang terpercaya. Tidak serta-merta, oh saya sebagai penjamin, tidak serta-merta begitu. Karena penjamin ini harus orang yang
terpercaya. Di lingkungan juga bagus, di keluarga juga bagus. Pokoknya karakter penjamin ini tidak ada yang cacat. Kalau ada yang cacat ya nggak bisa. Misalkan saya sama si siapa, Roni misalkan. Roni ini orangnya agak geleng juga. Saya bisa menjamin mas. Tapi Roni sendiri di lingkungan meleset juga orangnya. Tidak bisa dijadikan sebagai penjamin. Ini pentingnya di pembiayaan. Itu kita mencari informasi sedetail mungkin dan sebanyak mungkin untuk mengumpulkan informasi. Seperti itu aja kadang masih meleset. Itu kembali lagi kepada karakter tadi. Tapi kita benar-benar tidak serta-merta kita harus percaya kepada penjamin itu. Oke, dari sini mungkin ada yang masih bingung atau perlu didiskusikan, monggo. Sangat banyak. Intinya seperti itu. Nah, kalau bil ujrah tadi sudah saya sampaikan, kalau antar pribadi ini kalau mau menerapkan ujrahnya kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau antar lembaga perbankan, kita melalui lembaga keuangan syariah, karena ada jasa yang mereka tangani, ini biasanya dikenakan. Tapi kalau antar pribadi, misalkan Wawan kerja tempat Pak Udin, ya Pak Udin sebagai penjamin, sekedar untuk menjaminkan kalau misalkan Wawan ini meleset. Kalau nggak meleset ya mereka sebagai penjamin, sebagai kepercayaan dari BMT ya udah. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Si penjamin tidak mau bertanggung jawab setelah berapa kali angsuran dan si peminjam ini juga tidak ada pembayaran, itu gimana cara penanganan di lapangan? Di lapangan. Iya. Pokoknya tadi kan dari awal sudah disampaikan bahasanya penjamin ini orang yang terpercaya ya. Penjamin orang terpercaya. Kalau misalkan dari kepercayaan itu kita udah percaya sama pihak penjamin. Nah, kita udah cari informasi, kita juga cari informasi dari penjamin itu loh. Tidak serta-merta ya dekat sama si A. Tidak serta-merta kita harus percaya sama si A itu. Kita juga cari informasi bahasanya ini baik apa enggak. Kalau ternyata di situ cari informasi kita, penggalian kita baik, ya udah kita lakukan. Toh ternyata kalau di tengah jalan meleset, ya meleset, anggota juga meleset, si penjamin juga tidak mau bertanggung jawab, ya kita serahkan. Ini kemarin rekomendasi sampai kalau misalkan tidak bisa tertangani juga, ya itu udah penanganan kita sendiri sekarang. Nah, sekarang ada yang dijaminkan nggak barang itu? Kan itu. Kan penjamin dengan jaminan tadi ya. Ada barang yang dijaminkan nggak? Kalau ada barang yang dijaminkan berarti setelah kita melaksanakan negosiasi juga tidak berhasil, ya apa boleh buat, penanganan kita lagi. Karena di lembaga keuangan syariah, BMT atau perbankan itu tidak luput dari masalah. Semua yang berkaitan dengan hutang piutang itu memang menimbulkan masalah. Tapi gimana caranya kita menangani masalah itu dengan pola syariah kita. Di lembaga keuangan manapun, baik koperasi harian, baik leasing, perbankan, BMT, tidak ada yang tidak bermasalah.
Karena kalau udah kaitan dengan pihak ketiga, hutang piutang, itu tentu akan menimbulkan masalah. Kalau tidak mau bermasalah ya kita apa ya, nggak ada yang usaha yang nggak bermasalah. Apa contohnya? Ada nggak? Biasanya nggak ada. Masalah semua. Kalau nggak mau bermasalah nggak ada biaya. Semakin tinggi kita pembiayaan, semakin tinggi juga resiko yang akan timbul. Tapi untuk meminimalisir resiko tadi, itu kita juga harus sangat hati-hati. Kalaupun kita udah hati-hati, tetap resiko timbul lebih besar. Yang penting proses kita tadi lurus, prosesnya bagus. Kalau proses itu kita jalani dengan baik, bagus, insya Allah masalah itu akan minimalisir, akan sedikit. Dengan catatan kita tidak harus memaksakannya, tidak harus memaksakan pembiayaan untuk seseorang. Mentang-mentang kawan sendiri tapi dia bermasalah, tetap kita paksakan. Nah, ini nanti tetap akan timbul masalah. Makanya seringkali kami katakan secara prosedural aja. Kalau memang ini karakternya tidak bagus, sampaikan saja. Kalau udah disampaikan ada solusi, syukur. Tapi kalau udah disampaikan solusi tetap nggak ada, itu ya kita tinggalkan aja. Kita cari yang lain. Itu kalau di pembiayaan. Yang perlu di apa ya? Yang perlu kita ingat dan kita harus pertegas dengan, walaupun itu kawan sendiri ya. Kalau saudara sendiri mungkin masih bisa lah kita sering ketemu, tapi kalau kawan sendiri kadang menghilang. Kalau udah bermasalah, mau bermasalah, itu sedikit-sedikit menghilang. Bisa dihubungi terus. Tapi kalau prosedur kita udah kita jalankan dengan baik, tidak mengada-ada, selama proses akan berjalan dengan baik, dan juga nanti secara angsurannya juga sudah kita perkirakan kan ini mampu enggaknya. Ada lagi? Monggo Mas. Hah? Gak apa-apa Mas. Sampai sebagai penjamin ya. Bisa. Untuk kawan-kawan yang di funding ini bisa juga sebagai penjamin. Dia Pram, wong iki. Tapi Pak, tiap hari ini tapi koperasi wakil sing rono. Ini kan catatan kita lagi. Nah, bisa dari pihak funding itu kok koperasi wakil mentobuk sampai bentino nabung nih kami. Yes, milih saya di Mas. Kan ada seperti itu. Roni ada Ron? Silakan kan. Kawan-kawan di funding ini bisa dijadikan sebagai ya penjamin. Bisa juga apa resikonya? Hah? Jamin resikonya bisa. Ya itu tadi. Yang setiap hari ketemu itu kan menjadi rujukan juga. Cuman itu tidak mesti harus kita jadikan apa ya? Ini kok nek nunggak si kowe lho. Kecuali ya, terkecuali. Misalkan si A ini nabungnya sama si Joni. Ini orangnya bagus Pak. Ini ngajukan kemarin untuk apa? Sama saya Pak, untuk ngajukan motor. Oh yakin Jon? Yakin Pak tiap hari nabung sekian. Ya ada, ini udah berapa bulan? 1 bulan ini ya. 1 bulan masih jadi catatan. 1 bulan sampai 3 bulan itu masih jadi catatan. Tapi udah kalau nabung itu udah 3 bulan ke atas, dia baru mengajukan pembiayaan.
Itu kemungkinan karakter juga bagus. Tapi kalau di bawah 3 bulan, apalagi orang pasar ini nabung setengah bulan atau 1 bulan atau 1 minggu, kadang kawan-kawan memaksakan. Nanti kalau nggak kita biayai, nggak nabung lagi. Ya. Akhirnya kita biayai, nabungnya sekali, 2 hari sekali, seminggu sekali, ya kan? Nah, seperti itu. Itu makanya kawan-kawan di lapangan juga tidak harus memaksakan. Ya silakan. Yang penting disampaikan saja. Kalau ibu mau mengajukan persyaratannya, biar kami bawakan. Nanti biar diproses sama yang bersangkutan, bukan saya yang proses. Tolong bantulah Mas John. Ya kami sekedar bantu untuk menyampaikan saja. Untuk proses bukan kami masalahnya. Apalagi 1 minggu setengah bulan itu baru nabung, dia mau pembiayaan. Itu ya tujuannya tetap mau pembiayaan. Tujuan awalnya bukan nabung, tapi mau pembiayaan. Karena informasi yang kami dengar di lapangan, bukan di kita aja ya, di lembaga lain itu harus menjadi anggota dulu atau nabung dulu. Mereka beramai-ramai untuk nabung dulu. Udah dapat seminggu, udah dapat 10 hari pembiayaan, mau beli ini, beli ini, itu jadi tanda tanya. Wes ketebak lah. Silakan kalau ada masalah di lapangan, kita pecahkan bersama. Peneman, ini agak galau. Hah? Ya ada. Perlu sarapan? April? Saya mau tanya, monggo. Jadi secara garis besar kafalah itu tadi sebagai akad penjamin ya. Cuman dia kadang ada yang bikinkan surat pernyataan, terkadang secara lisan juga. Tidak mesti harus ada surat pernyataan. Karena kalau surat pernyataan, dia seolah-olah memang bertanggung jawab dengan hutang piutang yang berhutang ya. Dia harus bertanggung jawab pada orang yang berhutang tadi. Ya kebanyakan tidak mau. Tapi kalau misalkan kemarin juga ada dari pengurus kita, tolonglah biayai ini, saya sebagai apalah yang tanggung jawab. Ya, silakan, nggak apa-apa. Tapi memang benar-benar tanggung jawab. Kalau misalkan ada keterlambatan, sampaikan. Karena tadi itu harus ada hubungan kedekatan emosional. Dan merupakan orang yang penjamin itu orang yang jujur, orang yang baik. Ada mah? Cukup? Ini karena juga udah tanggal 20, ini saatnya untuk terjun ke lapangan. Kawan-kawan yang di landing terutama, ini mungkin tinggal kunjungan aja atau jemput angsuran. Ya mudah-mudahan sampai akhir bulan ini baik funding maupun landing itu akan capai target semua. Dan kita juga selalu diberikan kesehatan, nasabah-nasabah kita atau anggota-anggota kita diberi kelancaran dalam usahanya. Ya. Jangan lupa doakan BMT kita di 5 waktu sholatnya untuk kemajuan BMT ya. Ini kita cari Maisah di sini. Ini saya rasa jarang ini yang untuk mendoakan. Siapa yang sering mendoakan? Ini selalu kita doakan ya.
Selalu kita doakan, anggota-anggota kita juga kita doakan untuk kelancarannya. Kelancaran untuk usaha, kelancaran untuk membayar angsuran. Kalau kelancaran membayar angsuran biasanya ya landing ini. Ini wajib untuk mendoakan anggota ya. Ya. Selalu Pak. Selalu. Nah, jangan mengutuk ya. Jangan mengutuk. Nanti kalau kutukan itu kembali ke kita repot nanti. Jangan mengutuk. Kita doakan yang terbaik bagi lembaga kita, bagi anggota kita. Oke? Oke, dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.